Zaman sekarang, banyak orang sudah pergi ke fitness untuk memperbentuk badannya. Tapi ada juga banyak orang yang ke fitness karena karirnya dalam competitive bodybuilding. Ini adalah sebuah karir yang terlihat keren sekali. Tapi, di belakang body build seorang bodybuilder adalah sisi yang negatif juga. Actually springs a leak and starts leaking out white pus during his posing. Untuk menjadi bodybuilder profesional, kita bisa menghasilkan uang yang lumayan banyak. Tetapi, jalannya untuk menjadi professional bodybuilder adalah sangat ekstrim. Dan tanpa guidance yang bagus, kita bisa menghancurkan badan kita sendiri. Dari diet yang sangat ekstrim sampai suplemen yang bahaya. Hari ini, kita akan melihat lifestyle dari bodybuilders secara dekat. Sekarang aku di sebuah gym yang Jordi sedang berolahraga. Di saat ini, Jordi adalah seorang personal trainer. Hai, saya Jordi, personal trainer dari Bali, dan sekarang juga sebagai competitive bodybuilder. Kemudian juga seorang sponsor atlet dari DNI. Di saat apa Jordi sadar bahwa fitness itu mulai menjadi lebih dari sebuah hobi? Terjun ke dunia bodybuilding itu setelah 3 tahun latihan di gym. Jadi di usia 18 tahun mulai ada ketertarikan untuk di bodybuilding tersebut. Di saat apa Jordi mulai memakai suplemen yang lebih berat? Jadi 18 tahun, jadi saya 3 tahun itu latihan benar-benar dengan menggunakan real food aja. Kemudian di usia 18 tahun saya mulai menggunakan supplements. Bagaimana Jordi masuk industri bodybuilding? Jadi saya ketemu beberapa senior di situ yang kebetulan memang mereka humble gitu. Jadi mau sharing apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian saya mulai start bodybuilding itu dari sana dan mulai meniti karir di fitness industry. Apakah Jordi punya pengalaman buruk di masa bodybuilding kamu? Kalau sejauh ini sih belum ada pengalaman buruk ya, karena saya termasuk orang yang istilahnya newbie dalam dunia bodybuilding. Jadi masih banyak ada senior-senior di atas saya. Apakah kamu pernah mendengar cerita dari orang-orang lain, dari senior-seniornya yang punya pengalaman buruk? Ada beberapa cerita yang memang saya dengar cerita buruk ya di dunia bodybuilding ini karena drug abuse biasanya. Jadi kebanyakan dari mereka yang sakit atau meninggal bahkan. Tidak lama lalu, salah satu ikon bodybuilder telah meninggal. Ini adalah Rich Piana. So I was taking a little more than a bottle a day of Serostim growth hormone. Dia terkenal dari konten bodybuilding dia dan ia tak malu berbicara tentang salah menggunakan suplemen ini. Dalam salah satu video dia cerita bahwa ia menggunakan anabol dari umur 18. When I first ever tried taking steroids at the age of 18, ia meninggal di tahun 2017. The more you put into anything in life, the more you're going to get out. Ia waktu itu berada di salah satu barbershop dan kemudian tiba-tiba pingsan. Dia jatuh keras di kepalanya dan masuk koma. Setelah 2 minggu, ia meninggal. Polisi kemudian menemukan 20 botol obatan steroid di rumahnya. Dan mereka katakan badannya tidak sanggup lagi untuk hidup karena terlalu banyak menggunakan steroid. Jadi hati-hati, ada banyak risiko besar dari menggunakan steroid. Heart failure and kidney disease, they all have side effects. The more you ramp up and change, the more side effects come. Dan kenapa itu bisa sampai meninggal? Itu biasanya terjadi karena drug abuse dan lifestyle yang kurang sehat bertahun-tahun. Jadi bodybuilding dan fitness itu identik tapi nggak sama. Jadi kita workout, kita diet, tapi dengan cara yang lebih ekstrim. Itu yang sebenarnya kurang bagus. Jadi dalam dunia bodybuilding itu ada istilah off cycle dan on cycle. Nah biasanya pada saat fase on cycle itu yang fase istilahnya fase kritis. Kenapa? Karena kita melakukan diet yang benar-benar ekstrim, latihannya juga ekstrim, dan
biasanya menggunakan PED atau performance enhancing drugs, dan itu yang meningkatkan resiko toksik dalam badan kita. Jadi saya menggunakan beberapa compound yang memang efek sampingnya bisa saya rasakan. Dan efek sampingnya seperti apa? Nah, efek samping itu mulai dari high body temperature, kemudian juga saya jadi susah tidur, kemudian ya mungkin saya jadi lebih agresif. Seperti Jordi udah bilang, ada berbagai macam cara untuk push barang kita ke batas yang maksimalnya. Untuk melewati batas ini, banyak orang menggunakan suplemen yang bahaya. Ini bisa dari hormon, steroid, bahkan sinto. Kenapa obat-obatan ini sangat menggiurkan? Dan di mana kita bisa dapat obat-obatan ini? Kita akan coba lihat apa obat-obatan ini terjual di apotek lokal. Dengan kamera yang sembunyi, aku akan lihat seberapa gampang atau susah untuk membeli obatan ini. Saudara, mana yang ada jual obat-obatan untuk fitness di sini nggak? Untuk apa? Fitness? Jual kayak anabolik atau steroid nggak ada? Saudara, mana yang ada jual di sini obat untuk fitness nggak? Untuk fitness? Oh, nggak ada kayak steroid anabolik gitu nggak ada? Oh, jual itu jual di mana ya? Kalau aku kita memang nggak jual ya, nggak tahu kalau aku lain. Oh, iya. Oh, oke. Ada sih. Halo, Manunya ada jual obat-obatan untuk fitness di sini nggak? Apa? Fitness kayak anabol steroid nggak ada? Nggak jual di sini ya? Kalau produk obatan ini tidak terjual di farmasi, kita masih bisa cari online. Aku dengar kalau beli obatan ini sangat gampang di beberapa website. Ternyata ada banyak sekali macam obat-obatan, dari harga murah sampai mahal. Seperti kalian bisa lihat, aku hanya perlu ketik kata testosteron dan langsung muncul hampir 2000 hasil pencarian. Jadi, di saat kita susah untuk nemu obatan di luar, kita bisa gampang sekali cari di online. Contoh adalah obat ini. Harganya 2,5 juta rupiah. Kemungkinan besar obat ini ada hasil yang paling bagus. Kata penjual ini, dia akan menjelaskan bagaimana menginjeksi obatnya. Aku akan nyebutin beberapa keuntungan dari obat ini. Peningkatan massa otot dan kekuatan, meningkatkan tekstur dan elastisitas kulit, peningkatan libido dan kepuasan seksual, menghasilkan tidur nyenyak dan santai. Ada banyak sekali manfaat-manfaat dari obatan ini. Dengan intinya, obat ini sangat positif. Kalau yang ini lebih murah. Penjualnya menggunakan foto dari seorang yang sangat berotot. Kemungkinan besar, ia menggunakan foto ini untuk menghipnotis pembelinya. Jangan lupa, kalau hanya menggunakan obat ini, kita tidak mungkin bisa berotot seperti orang yang di foto ini. Kita perlu plan untuk latihan dan makanan juga. Aku sih sebenarnya tidak mau menginjeksi obatan ini di aku. Tapi aku mengerti kalau ada orang-orang yang pengen lebih cepat tumbuh massa otot dan pengen terlihat seperti orang di foto ini. Kemudian saya banyak ditanya tips untuk memilih suplemen yang bagus itu apa. Jadi supplements itu not necessary sebenarnya. Cuman kalau kita mau memang menggunakan supplements untuk menunjang performa kita bisa pilih tuh yang terbaik dari baca ingredient label, kemudian dari mana suplemen itu berasal gitu. Karena suplemen industri itu banyak yang istilahnya bullshit ya. Banyak menjual produk-produk yang istilahnya nggak ngefek sama badan, cuman karena mereka ngontrak atlet yang kelihatan badannya bagus dan menggunakan atlet tersebut untuk mempromosikan produk mereka. Jadi banyak orang-orang newbie yang terhipnotis. Jadi biasanya anabolic steroids itu ada dua tipe. Dia ada yang bersifat anabolik, ada yang bersifat corticosteroids ya secara general. Nah, biasanya yang di abuse di sini dalam dunia binaraga itu yang anabolic steroids. Ini merupakan semacam hormon sintetis testosteron atau beberapa modifikasi testosteron yang digunakan awalnya untuk treat disease. Jadi untuk orang yang memang punya kekurangan dalam produksi testosteron, biasanya dokter akan memberikan preskripsi untuk pasien tersebut atau dikenal dengan istilah hormone replacement. Cuman ironisnya yang terjadi saat ini adalah binaraga
umumnya menggunakan hormon tersebut untuk menunjang performa. Ada banyak side effects yang ditimbulkan dari penggunaan anabolic steroids biasanya, apalagi orang yang nggak bisa makainya. Jadi mereka cuma beli, pakai, berhenti, seperti itu. Yang terjadi biasanya jerawatnya tubuh karena level estrogen di badannya tinggi, kemudian kulitnya jadi lebih berminyak, kemudian yang paling parah nih biasanya nggak bisa ereksi. Jadi biasanya steroids itu ada beberapa klasifikasi, dari yang sampai soft, medium, sampai yang strong drug. Beberapa efek samping yang ditimbulkan dalam tubuh itu biasanya dia ke jantung, karena semakin banyak hormon kita, kadang juga kolesterol level kita semakin naik. Apalagi kalau jenis obat yang seperti trenbolone itu benar-benar mempengaruhi jantung kita. Kemudian juga liver tentunya, ya, karena zat kimia itu pasti diolah, dinetralisir racunnya sama liver. Jadi jantung, liver, sama ginjal biasanya organ ini yang diserang kalau misalkan kita abuse drug tersebut. Kemudian juga prostat biasanya kalau untuk laki-laki. Ini adalah produk termurah, hanya 80.000. Sangat affordable untuk siapapun. Aku menemukan produk ini dan sekarang aku mau menghubungin penjualnya dan aku akan berusaha membeli obat ini. Pertama yang aku nanya adalah stok produknya dan apakah obat ini aman. Ia kemudian bilang bahwa obat ini aman dan bisa digunakan 1 kali dalam 2 minggu. Selain itu, ia nanya kesehatan aku dan meyakinkan aku untuk tidak perlu takut untuk efek samping yang buruk. Oke, sekarang aku akan coba untuk pesan obat ini. Let's see, apa obat ini benar bakal sampai di rumah atau tidak. Apakah Yori punya saran para upcoming bodybuilders yang masih muda? Kita harus banyak belajar tentunya, ya. Belajarlah dari berbagai sumber, dari beberapa senior, dari artikel, dari science, seperti itu, dan juga tentunya siapkan budget. Oke, jadi paket yang kita pesan kemarin udah nyampe. Oke, jadi ini dari brand Cipionex, isi 250 mg. Jadi ini cukup untuk 1 kali pakai. Digunakan dengan cara injeksi sendiri. Jadi ini injeksinya. Tapi of course, aku tidak mungkin akan memakai obatan ini, karena sebenarnya obatan ini tidak boleh digunakan untuk orang yang tidak kekurangan testosteron. Sering kita lihat orang-orang di Instagram dengan body yang idaman. Di social media, kehidupan mereka terlihat sempurna, tapi ini sebenarnya bukan realitasnya. Kalau kita benar pengen mempunyai badan seperti ini, itu bakal hampir mustahil untuk dapat ini secara alami. Tetapi, kalau kita menggunakan suplemen seperti testosteron atau steroid, ini pasti bisa. Tapi apakah itu worth it? Dengan semua risiko kesehatan yang ada, industri bodybuilding itu sangat berat, dan tidak semua orang itu cukup kuat, fisik atau mental. Tapi, saya punya banyak respect pada Yori dan atlet lain yang mengikuti olahraga dan lifestyle yang bahaya ini. Apakah kamu terbuka untuk menggunakan steroid untuk improve badan kamu? Let me know in the comments.